pagi saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita, mari kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dan kitab Efesus pasal 6 ayat 10. Demikian firman tertulis. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, barangkali kita sepakat bahwa orang Kristen semestinya bisa dikatakan orang yang menaruh harapan atau imannya kepada Kristus. Namun bagaimana menjalani hidup sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, bisa jadi kita berbeda dalam berpandangan untuk menjawab pertanyaan ini. Dan melalui perenungan kali ini kita belajar tentang apa yang dimaksudkan beriman. Banyak orang mengutip Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam pengertian ini semestinya kita sudah mendapatkan satu hal bahwa iman dan harapan tidak dapat dipisahkan. Hal yang kita harapkan adalah juga apa yang kita imani. Iman adalah keyakinan dan juga harapan bahwa Allah akan menggenapi semua yang telah dijanjikannya. Memang belum kita lihat, tetapi itulah dasar kita berharap, yaitu iman. Saudara yang terkasih, iman yang dalam bahasa Ibrani merupakan kata yang sama dengan aman dan amin. Sederhananya, iman adalah bersandarkan kepada apa yang tidak tergoyahkan, kita mengaminkannya dan hidup kita menjadi aman. Yang menjadi pertanyaannya, sandaran apa dan siapa yang tidak tergoyahkan? Banyak orang mengatakan bahwa yang tidak tergoyahkan adalah Allah sendiri yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Namun ironisnya banyak orang yang justru tidak menyandarkan dirinya kepada Allah yang tak tergoyahkan dan lebih memilih menyandarkan dirinya kepada hal-hal duniawi seperti jabatan, tahta, uang, kerabat, dan seterusnya yang dipandang sebagai kekuatan yang bisa diandalkan untuk menjadi solusi dan memberi kebahagiaan. Hidup yang benar-benar mengandalkan Allah bahkan serasa sulit untuk ditemukan. Jikapun ada, lebih banyak hanya dijadikan objek cibiran. Menurut sekelompok orang, beriman macam seperti itu dengan mengandalkan Tuhan yang tak tergoyahkan hanya akan merepotkan diri sendiri dan rasanya enggak zamannya lagi. Saudara, hidup beriman sesungguhnya selalu diperhadapkan dengan tantangan, khususnya penderitaan dan hedonisme. Oleh karena itu, kehidupan beriman dalam konteks dunia yang dihadapi seringkali digambarkan dengan medan perang. Menghadapi peperangan tentu saja harus mempunyai kekuatan. Paulus mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan seperti yang dicatat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Ini menegaskan bahwa dunia atau lawan yang dihadapi bukan lawan yang enteng. Ini serius. Hendaklah kamu kuat dalam motivasi, kuat dalam melayani, kuat dalam menanggung penderitaan, dan dalam pertempuran. Kekuatan ini semata-mata bukan datang dari diri sendiri. Kekuatan ini berasal dari Tuhan. Saudara, kuat di dalam Tuhan berarti kekuatan itu bersumberkan dari Allah. Namun ia mempersenjatai kita. Persenjataan itu pun juga bukan bentuknya rudal balistik atau amunisi uranium.
Perlengkapan senjata semacam itu tidak mampan untuk melawan musuh yang dimaksudkan oleh Paulus. Karena sejatinya musuh kita ini bukan melawan darah dan daging, melainkan roh-roh jahat di udara. Ini bukan roh gentayangan yang dilawan atau hantu. Ini adalah kekuatan jahat yang mendorong kita melakukan tindakan-tindakan jahat. Dan kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan yang jahat ini sangat serius. Maka Allah memberikan kita senjata untuk menghadapinya, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut untuk melangkah untuk memberitakan Injil, perisai iman dalam menghadapi penderitaan, ketopong keselamatan untuk melindungi hal-hal vital dari hidup kita seperti pikiran yang menjauhkan kita dari Kristus, pedang roh dan doa untuk berjaga-jaga. Saudara, Allah telah begitu rupa memfasilitasi kita dengan pelbagai macam perangkat iman itu. Namun di atas itu semua yang lebih penting yakni keyakinan atau mental seorang prajurit. Sebab senjata sehebat apapun menjadi tidak berguna apabila mentalitas kita tidak mendukung. Ingatlah, yang pertama-tama harus kita bereskan adalah keyakinan, mental, dan iman kita terhadap Allah. Jadi saudara, kalau kita sampai pada detik ini, bagaimana mengartikan iman kita itu kepada Kristus adalah sebuah iman yang hidup dan senantiasa bersandarkan kepada Kristus semata. Hidup yang yakin bahwa segala rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Hidup beriman macam ini bukanlah hidup yang pasif atau pasrah sempurna, tetapi beriman adalah berjuang untuk sesuatu yang diyakini, sehingga walaupun benar iman itu tidak kelihatan, tetapi ia akan tampak dan jelas dalam setiap tindakan atau perbuatan kita yang kuat melawan segala bentuk kejahatan. Itu iman. Selamat beriman sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Beriman adalah kuat melawan berbagai bentuk kejahatan apapun, dan beriman adalah mengerjakan apa yang kami imani sehingga kami mendapatkan keamanan, damai sejahtera, bukan keamanan yang diciptakan oleh dunia ini, tapi keamanan yang diciptakan oleh damai sejahtera Allah. Ya Bapa, tolonglah kami agar kami tetap beriman dan tetap kuat beriman di dalam Tuhan dan mengerjakan iman kami sehingga nyata semua apa yang menjadi pikiran kami tentang iman itu. Ya Bapa, tolonglah kami hari ini agar apapun yang kami lakukan merupakan wujud iman yang benar sehingga kami terus mengerjakannya dan kami pun damai sejahtera mengerjakannya. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.